kelompok 5 akan menjelaskan simbol dan rangkaian model komponen elektronika. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rofika Afriana dengan NIM 93-2023-009. Saya Dandi Ahmad Hanafi dengan NIM 93-2023-023. Ya, perkenalkan nama saya Yofrano Gabriel dengan NIM 93-2023-001. Kenalkan, nama saya Alfanantan Febrian dengan NIM 93-2023-076. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa itu simbol dan rangkaian elektronika. Silahkan kepada... Apa sih simbol dan rangkaian elektronika itu? Jadi, simbol elektronika adalah representasi grafis dari komponen, sedangkan rangkaian elektronika adalah kumpulan komponen yang dihubungkan bersama untuk melakukan fungsi tertentu. Di sini ada beberapa simbol dan rangkaian elektronika. Yang pertama, adalah sumber tegangan DC yang berfungsi menghasilkan tegangan searah tetap atau konstan. Yang kedua ada sumber arus berfungsi menghasilkan sumber arus tetap. Yang ketiga ada sumber tegangan AC, sumber tegangan bolak-balik seperti dari perusahaan listrik negara atau PLN. Yang keempat ada generator berfungsi sebagai penghasil tegangan listrik bolak-balik seperti pembangkit listrik perusahaan listrik negara atau PLN. Yang kelima ada baterai berfungsi menghasilkan tegangan searah tetap. Kemudian ada voltmeter berfungsi untuk mengukur tegangan listrik dengan satuan volt. Kemudian ada ampermeter yang berfungsi untuk mengukur arus listrik dengan satuan ampere. Kemudian ohmmeter mengukur resistansi dengan satuan ohm. Kemudian wattmeter mengukur daya listrik dengan satuan watt. Kemudian ada lampu yang berfungsi menghasilkan cahaya saat dialiri arus listrik. Kemudian ada simbol dioda. Pertama ada dioda normal berfungsi sebagai penyarah yang dapat mengalirkan arus listrik satu arah atau forward bias. Kemudian ada zener dioda berfungsi sebagai pembuat stabil tegangan DC atau searah. Kemudian ada fotodioda menghasilkan arus listrik saat mendapat cahaya. Kemudian ada simbol transistor. Yang pertama transistor bipolar NPN. Arus listrik akan mengalir atau EC saat basis atau B menjadi positif. Kemudian ada transistor bipolar PNP. Arus listrik akan mengalir atau CE saat basis atau B menjadi negatif. Kemudian ada transistor Darlington, gabungan dari dua transistor bipolar untuk meningkatkan penguatan. Kemudian ada transistor NMOS, transistor MOSFET kanal N. Kemudian ada transistor MOS, transistor MOSFET kanal P. Kemudian simbol dan komponen lainnya. Ada motor adalah simbol motor listrik. Kemudian ada transformer sebagai penurun dan penaik tegangan AC bolak-balik. Kemudian ada bel listrik berbunyi saat dialiri arus listrik. Kemudian ada buzzer, penghasil suara bass saat dialiri arus listrik. Kemudian ada fuse atau sikring sebagai pengaman yang akan putus saat melebihi kapasitas arus. Ya, kemudian di sini ada beberapa contoh dari rangkaian elektronika. Pertama ada R1 dan R2 sampai R3. R1 dan R3 ini memiliki fungsi yang sama, adalah resistor yang berguna untuk menghambat arus. Nah, dari ketiga resistor ini ada beberapa yang memiliki tahanan yang berbeda. Contoh seperti R1 dengan 100 ohm, kemudian R2 dengan 2 kilo ohm. Tapi dia potensiometer dapat diubah-ubah. Kemudian ada juga resistor 3 dengan tahanan sebesar 10 kilo ohm. R1, R2, R3 terletak di sini, R1, R2 dan R3. Kemudian ada C1 yaitu kapasitor, C2 kapasitor dan C3 juga termasuk kapasitor. C1 sampai C3 terletak di sini, C1, C2, dan C3. Kemudian untuk Q adalah transistor NPN. Q1 dan Q2 adalah transistor yang berbeda. Q1 adalah transistor NPN, tetapi Q2 adalah transistor NPN. Mereka berdua terletak di sini, Q1 dan Q2. Kemudian untuk D1 dan D2 ialah dioda yang berguna untuk menyarahkan arus. D1 dan D2 terletak di sini. Kemudian ada D3 juga.
dia dioda, masuk keluarga dioda, tapi dia dioda Zener, letak di sini. Dan untuk T1 itu trafo step down. Trafo ini berfungsi untuk menurunkan tegangan, terletak di sini T1. Dan kemudian ada F, yaitu fuse ataupun sekring. Sekring terdapat di F1 sini, sekringnya. Kemudian ada voltmeter 20 volt DC. Sekarang kita masuk ke model komponen elektronika aktif. Nah, lanjut. Pertama, definisi komponen elektronika aktif yaitu ada dioda, penyearah arus listrik, transistor, penguat, pemutus, dan penyambung arus listrik. Yang ketiga ada IC atau integrated circuit sebagai gerbang logika yang mengendalikan sebuah rangkaian. Nah, di sini ada contoh bentuk fisik komponen aktif. Contohnya ada komponen dioda. Nah, ini ada contohnya sama bentuk fisik sama sama simbolnya. Di sini ada contoh komponen induktor, komponen transistor sama IC. Nah, di sini ada perbedaan antara komponen elektronika aktif dan pasif. Perbedaan antara komponen elektronika aktif dan pasif bisa lihat di sini. Aktif membutuhkan sumber energi eksternal untuk beroperasi, sedangkan pasif tidak membutuhkan sumber energi eksternal untuk beroperasi. Sini ada manfaat penggunaan komponen elektronika aktif dan pasif. Sini komponen elektroaktif memberikan penguatan sinyal dan kontrol yang diperlukan dalam rangkaian elektronik. Komponen elektronika pasif memastikan perlindungan dan pengaturan arus yang kuat dalam sirkuit elektronik. Sini ada kesimpulan yang dapat sini komponen elektronika aktif dan pasif memiliki peran yang penting dalam kelancaran operasi dan fungsi suatu rangkaian elektronik. Memahami perbedaan dan manfaat penggunaannya akan membantu dalam perancangan sistem elektronik yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.